الجامع لذكرى ميلاد الشافع المشفع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأربع. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي القدر الأربع. أما بعد، hadratil muhtaramin, kepada para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, lebih-lebih Ketua BKM dan segenap jajarannya, Bapak PJ Kepala Desa dan segenap jajarannya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk menyingkat waktu. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hadir untuk memperingati sebuah hari yang paling mulia, sebuah hari di mana makhluk termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Andaikan tidak ada lahirnya Rasulullah, maka kita sama sekali tidak akan pernah berkumpul semacam ini. Lebih-lebih ibu-ibu tidak akan bisa berkumpul duduk manis, karena sebelum terutusnya Rasulullah, wanita dibuat mainan. Wanita di mata dunia saat itu tidak lebih seperti hewan dan bahkan disembelih hidup-hidup di zaman jahiliyah. Na'udzubillah min. Lahirnya Rasulullah, manusia dimanusiakan. Karena itu tidak berlebihan jika para pecinta Rasulullah, kita umatnya ini setiap tahun merayakan lahirnya Rasulullah. Ini adalah sesuatu hal yang tidak berlebihan sama sekali, karena kita mensyukuri nikmat terbesar Allah, yakni lahirnya Rasulullah. Yang mana dengan lahirnya Rasulullah, kita semua hidup di dunia ini dengan tatanan yang indah. Kalau Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan umatnya Bani Israel, wa dzakirhum bi ayyamillah, wahai Musa, ingatkan mereka kaummu Bani Israel bi ayyamillah, dengan hari-hari di mana Allah memberikan nikmat yang besar kepada mereka, yaitu nikmat di mana mereka diselamatkan oleh Allah dari cengkraman gangguan Fir'aun. Kalau hari di mana Fir'aun tumbang, hari di mana Fir'aun binasa, itu menjadi nikmat besar bagi umat Bani Israel, dan disuruh oleh Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka wahai Musa dengan hari tersebut di mana aku memberikan anugerah besar, mereka lepas dari Fir'aun. Fir'aun cuman penguasa dunia yang mentok siksaannya itu Siti Masitoh dicemplungkan ke api, digoreng hidup-hidup dengan anaknya, selesai mati masuk surga. Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, yang mentok siksaannya paling dimutilasi, mati, selesai. Kalau dia tetap beriman masuk surga. Dia tidak menguasai pintu surga, tidak menguasai pintu neraka. Kamu surga, kamu neraka, dia sama sekali tidak bisa. Bani Israel selamat dari Fir'aun, maka disuruh oleh Allah Nabi Musa mengingatkan mereka akan sejarah tersebut, jangan sampai dilupakan, ingatkan terus mereka wahai Musa. Nah, apalagi lahirnya Rasulullah. Lahirnya Rasulullah berarti lahirnya kembali manusia sebagai manusia.
Karena sebelum lahirnya Rasulullah, manusia bukan manusia, tapi manusia berperilaku seperti hewan. Sing kuat membasmi yang lemah, yang pangkat menindas rakyat, yang perempuan dibuat mainan kesana kemari, tidak ada harganya sama sekali. Bahkan bejatnya jahiliyah, seorang anak mengumpuli ibunya sendiri, alhamdulillah, tidak tahu hormat dengan siapa wanita yang melahirkan dia, sama sekali tidak tahu kehormatan seorang ibu. Bahkan ibunya sendiri dibuat mainan, dikumpuli seperti istrinya, dan bahkan dibuat seperti hewan yang tidak berharga. Lahirnya Rasulullah, kita seluruh alam ini seperti lahir kembali, manusia lahir sebagai manusia. Karena itu, kalau kita setahun sekali memperingati Maulid Nabi, sama sekali tidak berlebihan dan bahkan kurang kalau andaikan kita mau balas budi dengan Rasulullah. Kalau mau satu jasa Nabi dibalas dengan satu peringatan Maulid, maka setiap saat kita akan wajib buat Maulid untuk berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu di Maulid Dibai disebutkan, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan kana wajib. Andaikan kita setiap hari, setiap saat membaca maulid, membuat maulid peringatan kelahiran Rasulullah, andaikan itu untuk membalas jasa perjasa dari Nabi, maka wajib kita membuat peringatan terus setiap saatnya maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu Rasulullah sayang Pak dengan kita. Beliau tidak pernah nyuruh, ayo kalian buat maulidku, tidak. Akan tetapi hati yang bersih akan tahu itu, bagaimana kita harus merayakan maulidnya Nabi Muhammad. Al-ihtifal bi maulidin Nabi la yahtaju ila hadisin sahih bal ila qalbin sahih. Merayakan maulid Nabi semacam ini sama sekali tidak membutuhkan hadis sahih. Mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya. Tidak butuh itu. Tidak membutuhkan hadis sahih, tapi yang dibutuhkan hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, maka dia akan malu tidak memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Kalau hatinya bersih, dia tidak akan punya muka kalau tidak memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang imam besar, salah satu mujtahid mutlak, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wadditu law kana li mithlu jabal Uhud dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin andaikan aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud. Aku punya emas sebesar gunung Uhud, maka akan aku habiskan emas tersebut untuk mengadakan perayaan pembacaan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa hadirin? Kalau sampai pengen tahu rahasianya, ini ngajinya serius mawon. Soalnya sedilok nih betul. Orang yang gembira dan mau memperingati maulidnya Nabi, hati gembira karena maulidnya Nabi ini hadirin, amal ibadah satu-satunya yang sama sekali tidak ditolak oleh Allah, bahkan tidak bisa batal walaupun dia murtad sekalipun, amalan ini tetap akan diberi ganjaran, diberi imbalan oleh Allah. Kalau kita naudzubillah misalkan orang Islam, kemudian dia ditanya, kamu ini Tuhannya siapa? Allah, tidak pernah melihat Allah, kok Tuhanmu Allah? Buktinya mana Tuhanmu? Kamu tidak pernah lihat kok. Maka jawabannya gampang hadirin. Di alam semesta ini bukti adanya Allah. Adanya pakaian, bukti ada penjahit. Adanya bau. Aneh entut ini model.
adanya maaf telek pitik, berarti yakin bukti ada pitik masuk nih. Kamu tidak pernah lihat Allah, kamu tidak pernah ketemu Allah, lantotmu tidak pernah ngerti, oksigen kamu tidak pernah lihat. Ini alam semesta bukti adanya Allah. Kalau ada orang digonjang-ganjingkan imannya oleh orang agama lain, kemudian dia murtad, maka seluruh amalnya hangus hadirin. Sholatnya 1.000.000 kali, hajinya 1.000.000.000 kali, sodakohnya bergunung-gunung, dihabiskan semua hartanya untuk bersedekah, semua amalan tersebut hangus seketika ketika dia murtad keluar dari agama Islam, langsung hilang, kobong tak bersih. Kecuali satu hadirin yang tidak bisa kobong, apa? Kegembiraan ketika lahirnya Rasulullah. Di hari lahirnya Nabi dia bergembira, maka kegembiraan ini adalah amal ibadah yang luar biasa. Amalan hati hadirin, tapi itu luar biasa nilainya di sisi Allah. Duh, apakah amalan hati itu nilainya besar? Iya. Di hadis disebutkan, ada orang yang masuk neraka itu 3 golongan hadirin. Pertama kali awaluman tus'aru bihimun nar. Pertama kali neraka dihidupkan oleh Allah, neraka itu diuritno genine. Ini pertama kali yang akan dimasukkan neraka 3 orang itu. Pertama apa? Orang yang kaya tapi hatinya pengen dipuji. Dermawan, ya saya dermawan saya. Ini amalan hati hadirin. Gara-gara hati yang tidak beres, ini orang pertama nanti masuk neraka. Kedua, orang yang dia berjuang fisabilillah, berperang, tapi hatinya tidak beres, ingin dapat sanjungan, aku pahlawan, aku pemberani. Ini orang masuk neraka pertama kali. Golongan ketiga, ulama, wong alim, ahli ceramah, ahli ilmu, tapi niatnya apa? Pengen dapat dunia, pengen dapat pengaruh, pengen dapat pangkat di sisi masyarakat dengan ilmunya. Niatnya bukan untuk Rasulullah. Bahaya tadi. Makanya dari dia ini betul gampang. Nek gak iso notati, hati tidak bisa ditata, maka jadi jadi 3 golongan masuk neraka terlebih dahulu. Sebelum Fir'aun, sebelum iblis, 3 golongan ini masuk dulu neraka. Kenapa? Karena hatinya tidak beres. Berarti hati itu berpengaruh besar hadirin. Karena itu kalau ada orang memperingati peringatan Nabi, hatinya gembira dengan lahirnya Rasulullah, gembira tenanan. Kemudian dia dari rumah berjalan ke sini, duduk sampai selesai karena Rasulullah, senang dengan Nabi. Maka senangnya hati ini hadirin karena lahirnya Rasulullah, ini satu-satu amalan yang tidak pernah bisa hangus. Walaupun andaikan dia murtad keluar dari agama Islam sekalipun. Dan ini hadis sahih hadirin. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari yang sudah sering diceritakan. Abu Lahab setiap hari Senin dia selalu dapat diskon siksaan. Siksaannya didiskon, dikurangi, dikorting. Biasanya dihajar habis-habisan, nek hari Senin berhenti siksaannya. Bahkan dalam riwayat keluar dari jemarinya air, bahkan riwayat menerangkan lewat yang lain air susu diminum hingga segar. Kenapa hadirin? Karena dia dulu ketika hidup pernah bergembira sekali atas lahirnya Rasulullah. Di Abu Lahab ini kan ceritanya pamannya Nabi, dia kakak daripada ayahnya Nabi. Abu Lahab bin Abdul Muthalib, ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib, kakak adiknya Abu Lahab sama ayahnya Nabi. Nah, saat itu Sayyid Abdullah ayahnya Nabi kan sudah tidak ada. Rasulullah statusnya anak yatim, berada di kandungan. Lahir Rasulullah, Abu Lahab dilapuri sama budaknya yang bernama Thuwaibah, wahai majikanku, ini ponakanmu lahir. Seneng hadir. Saking senengnya dengan lahirnya Nabi, kamu merdeka sudah. Budak itu merdeka, no. Ya Allah, gara-gara itu hadirin. Setelah itu dia tidak pernah senang sama Nabi. Dia musuhi Nabi sampai habis-habisan. Bahkan Fir'aunu hadil ummah, Abu Lahab, Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad ini, yang jadi Fir'aun
yang berperan seperti Fir'aun, ya Abu Lahab ini. Senang sekali tok ketika lahir Rasulullah. Dan senangnya dia ini bukan lahirnya Nabi Muhammad sebagai Nabi, bukan. Lahirnya Muhammad sebagai Rasul, bukan. Dia senang lahirnya Nabi Muhammad sebagai ponakannya. Tidak sampai jadi Nabi, tidak. Senangnya cuma sekedar ponakan kui, menutok. Lah apalagi kita, orang yang beriman, kemudian senang dengan hari lahirnya Rasulullah sebagai Rasulullah, senang dengan hari lahirnya Rasulullah sebagai Nabiullah, senang dengan hari lahirnya Rasulullah sebagai makhluk termulia di sisi Allah, dan tidak akan ada pernah dijumpai lagi makhluk semulia Rasulullah. Kalau senang seperti itu gimana hadirin? Ya Allah, Allah tidak akan melupakan. Karena itu acara Maulid Nabi ini hadirin bekal terhebat bagi kita. Jangan dianggap sepele acara seperti ini. Kita akan tahu nilainya ketika kita sudah berada di alam barzakh. Betapa kecintaan dan kegembiraan dengan dengan lahirnya Rasulullah ini adalah amal hati yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan tidak bisa hilang, walaupun dia jadi musuhnya Nabi Muhammad sekalipun, kegembiraan yang ada di hati Abi Lahab itu masih diberi oleh Allah, diberikan imbalan oleh Allah, siksaannya diringankan. Apalagi kita yang umatnya Rasulullah setiap tahun maulidan, bahkan ulama-ulama dulu ngajari setiap Senin baca maulid di musola itu baca maulid, dan di Baika atau Barzanjika atau di Olameka atau maulid-maulid yang lain, banyak maulid-maulid itu hadirin. Kalau disertai dengan kegembiraan lahirnya Nabi, maka itu adalah suatu hal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita di malam hari ini pasang kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah. Ini kita berada di bulan lahirnya Nabi hadirin. Bulan di mana saat itu seluruh alam bersuka cita menyambut lahirnya Rasulullah. Dan bayangkan hadirin, seakan-akan kita berada di zaman itu, seakan-akan kita berada di waktu itu, di mana lahirnya Rasulullah, lahirnya seluruh manusia menjadi manusia, lahirnya seluruh manusia menjadi mulia karena Rasulullah SAW. Dan semoga kemuliaan ini bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat kita kelak dicegat dan bisa bertemu Rasulullah, bisa memandang wajah indah Rasulullah, bisa memandang wajah indah Rasulullah, bisa mencium tangan mulia Rasulullah. Karena itu hadirin, pulang dari majelis ini bersihkan hati kita, isi hati kita dengan kecintaan dengan Rasulullah. Jauhkan hati kita dari ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin itu. Bersihkan semua hadirin, sehingga betul-betul kita di akhirat akan dijumpai Rasulullah. Bukan hanya di akhirat, tapi di alam barzakh pun Rasulullah akan hadir, menghadiri dan menjumpai umatnya yang dia di dunia berhasil membersihkan hatinya, dipenuhi dengan cinta dengan Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umat tersebut yang bahagia dengan Nabi dan bisa membahagiakan Nabi dengan terus berusaha membersihkan hati kita dari iri, dengki dan selainnya. Kita hiasi dengan cinta Rasulullah, kita hiasi dengan kegembiraan dengan Rasulullah, sehingga betul-betul kita menjadi umat beliau, dunia dan akhirat dekat sama beliau. Amin Allahumma amin.